Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Pagi hari ini saya habis tadarus ya Bunda, dan saya belum bersih-bersih rumah karena tadi pagi saya habis sholat subuh ketiduran. Jadi saya baru sempat beres-beres rumah sehabis tadarus ya Bunda. Nah, sambil saya berkegiatan, aktivitas ibu rumah tangga seperti biasa ya Bunda, beres-beres rumah dan mau racik-racik sayuran buat nanti masak buka puasa ya Bunda. Saya mau sharing-sharing ya Bunda sedikit tentang 7 gaya hidup yang membuat kita itu malah semakin sulit untuk bahagia ya Bunda. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Kita pun pasti ingin merasakan hidup yang diwarnai kebahagiaan. Namun seringkali kita menemukan diri kita ini sulit meraih kebahagiaan yang sejati ya. Apakah kita menyadari bahwa beberapa kebiasaan sehari-hari kita itu mungkin menjadi penyebabnya? Ya, tentu ya Bunda. Karena gaya hidup yang kita pilih dapat berdampak langsung pada tingkat kebahagiaan kita. Nah, apa saja sih 7 gaya hidup yang mungkin membuat kita itu sulit untuk bahagia, serta bagaimana caranya kita bisa mengubahnya? Ini saya sambil bersih-bersih rumah ya Bunda, nyapu-nyapu gitu biasa, karena tadi pagi saya ketiduran habis sholat subuh, nggak kerasa kok saya ketiduran, akhirnya saya belum beresin rumah ya. Nah, ini saya habis pulang tadarus langsung beres-beres rumah. Yang pertama yaitu terlalu konsumtif dalam membelanjakan uang. Membelanjakan uang secara berlebihan dan tidak bijak dapat menjadikan penyebab stres dan kecemasan yang berdampak pada kebahagiaan kita ya. Terlalu tergantung pada benda-benda materi untuk merasakan kebahagiaan hanya akan membawa kekecewaan yang saat kepuasan dari pembelian itu sendiri akan memudar. Daripada terus-menerus membeli barang yang tidak kita butuhkan, pertimbangkan untuk memprioritaskan keperluan kita dan menyimpan uang untuk hal-hal yang lebih penting ya Bunda, seperti mungkin liburan bersama keluarga atau investasi untuk masa depan gitu. Jadi nggak usah beli barang-barang yang terlalu tidak dibutuhkan, hanya konsumtif saja dan akhirnya pengeluaran kita menjadi banyak gitu Bunda. Ini saya sambil beresin rak kosmetik dan ada beberapa yang saya mau decluttering ya Bunda, karena sudah kadaluarsa dan udah habis gitu. Cuma ini karena berantakan sekali ya Bunda. Mbak Ara itu kan sudah mulai beranjak dewasa, jadi juga sudah punya skincare sendiri yang aman buat usianya ya. Jadi kadang kalau ngambil itu nggak mau diberesin, nggak mau beresin gitu, jadinya berantakan. Saya lanjut lagi Bunda. Yang kedua, selalu bersaing membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan dengan orang lain atau membandingkan diri dengan orang lain adalah resep pasti untuk kekecewaan dan ketidakpuasan pada diri kita sendiri ya. Terlalu fokus pada pencapaian orang lain itu dapat membuat kita itu merasa tidak berharga dan gagal. Ingatlah bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan hidupnya sendiri dan dengan tantangannya dan pencapaiannya masing-masing ya Bunda. Alih-alih membandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik fokus pada pencapaian pribadi kita sendiri ya, dan temukan kebahagiaan dalam kemajuan dan pertumbuhan hidup kita ya Bunda. Gak usah ya kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya orang lain sudah punya pencapaiannya sendiri, ya sudah kita syukuri aja dengan pencapaian kita. Mungkin pencapaian kita lebih lambat daripada pencapaian orang lain, gak apa-apa ya Bunda. Dan yang terutama itu jangan iri hati ya Bunda. Kalau orang lain sudah sukses duluan, kita iri hati, sakit hati, terus akhirnya yang ada ya kita nanti pusing sendiri, memikirkan kehidupannya orang lain gitu, nggak fokus pada pencapaian kita. Padahal pencapaian kita itu mungkin akan berharga di mata orang lain yang belum mencapai pencapaian kita ya. Jadi banyak orang itu menginginkan kehidupan kita. Jadi harusnya bersyukur ya Bunda, banyak orang yang menginginkan apa yang sudah kita miliki ya.
Jadi kita bersyukur saja dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian bergantung pada validasi orang lain untuk bahagia. Jika kita selalu mencari persetujuan dan pujian dari orang lain untuk merasakan kebahagiaan, kita akan selalu bergantung pada faktor eksternal untuk merasakan kepuasan ya. Ini dapat menciptakan siklus ketidakpuasan yang sulit untuk dilepaskan. Jangan karena ingin dilihat orang dari luar, carilah kebahagiaan dalam pengakuan dan apresiasi diri kita sendiri ya. Jangan karena ingin diakui orang lain kita akhirnya tidak bahagia ya Bunda. Mengembangkan rasa harga diri yang kuat akan membuat kita itu lebih stabil secara emosional dan lebih mandiri tentunya. Jadi nggak usah deh kita ingin terlihat atau mau dipuji orang ya Bunda, atau harus minta persetujuan dan pujian dari orang lain hanya untuk merasa bahagia gitu. Nggak usah ya Bunda, bahagia itu yang kita yang ciptakan ya. Orang lain itu kadang hanya sebagai penonton saja ya Bunda, kadang banyak komentar, kadang banyak masukan, tapi yang pasti kita harus percaya pada diri kita sendiri. Yang keempat, terobsesi dengan kesempurnaan yang tidak masuk akal. Mengejar kesempurnaan adalah upaya yang sia-sia ya, karena kesempurnaan itu sendiri adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Terlalu banyak memperhatikan detail dengan kita harus menjadi sempurna, fokuslah pada kemajuan dan pertumbuhan kita sebagai individu ya. Terima kekurangan kita dengan rendah hati dan berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri ya, yang sebenarnya gak usah deh kita ikut-ikutan orang lain, apalagi terobsesi dengan gaya hidup orang lain. Jadi kan kita akhirnya pusing sendiri ya Bunda, karena gak mungkin lah kita bisa seperti orang lain. Kan kita punya kapasitas kita masing-masing ya Bunda, pencapaiannya juga kita punya pencapaian masing-masing, jangan disamakan dengan pencapaian orang lain gitu. Nah ini saya sambil racik-racik buat masak nanti sore ya Bunda. Saya biasa racik-racik siang hari, jadi nanti sore tinggal masak aja. Kemudian yang kelima, tak punya rutinitas yang produktif. Tidak memiliki rutinitas yang produktif dapat membuat kita itu merasa tidak teratur dan kehilangan arah ya. Tanpa struktur dalam hidup kita itu kita mungkin merasa tidak produktif dan tidak berarti, yang dapat berdampak negatif pada tingkat kebahagiaan kita. Cobalah untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang memberi kita itu tujuan yang jelas dan membuat kita mengatur waktu kita dengan efisien ya. Dengan demikian, memiliki rutinitas yang teratur, kita akan merasa lebih bertenaga dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan kita ya Bunda. Kita bisa menjadwalkan rutinitas kita ya Bunda sehari-hari agar kita hidupnya itu tertata. Misalnya bangun pagi jam 4. Nah, habis bangun pagi habis sholat mungkin kita mau siapkan sarapan untuk anak dan untuk suami ya Bunda. Kalau pas lagi bulan Ramadan kayak gini, kita siapkan buat sahur dan berbuka, jadwalkan ya Bunda, dan juga jadwalkan untuk istirahat juga agar kita itu bisa hidupnya itu lebih sehat juga ya Bunda, karena kita juga perlu istirahat. Yang keenam, tidak memiliki pola tidur dan pola hidup sehat. Tidak cukup tidur dan tidak menjaga pola hidup sehat dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Kurangnya tidur dapat menyebabkan kelelahan, kurangnya konsentrasi, dan perubahan suasana hati yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita secara keseluruhan ya. Penting untuk mengutamakan tidur yang cukup dan memastikan kita menjaga pola makan yang sehat dan aktif secara fisik. Dengan merawat tubuh kita dengan baik, kita akan merasakan lebih baik secara keseluruhan dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup ya Bunda. Jadi pola tidur yang sehat itu sama pola hidup yang sehat itu berpengaruh sekali pada kelangsungan hidup kita ya Bunda. Makanya saya sering bilang tidur yang teratur agar kita itu bisa beraktivitas keesokan harinya dengan bersemangat ya Bunda. Jadi pola tidur itu sangat penting ya Bunda, jangan disepelekan ya Bunda.
Kalau kita kurang tidur aja bangun pagi rasanya nggak enak ya Bunda. Jadi itu sangat penting sekali ya Bunda. Kemudian yang terakhir, membiarkan emosi negatif mengendalikan diri. Membiarkan emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau kegelisahan mengendalikan diri hanya akan memperburuk keadaan dan membuat kita itu sulit meraih kebahagiaan ya Bunda. Alih-alih untuk menekan atau membiarkan emosi ini mempengaruhi kita, cobalah untuk menghadapi secara langsung dan mencari cara yang sehat untuk mengatasi mereka yang membuat kita misalnya bermasalah ya Bunda. Misal praktek meditasi atau olahraga dengan membantu kita meredakan stres dan menekan pikiran kita ya. Dengan mengembangkan keterampilan untuk mengelola emosi negatif, kita akan merasa lebih kuat dan lebih mampu mengatasi rintangan dalam hidup kita ya. Gaya hidup yang sehat secara fisik, emosional, dan mental sangat penting untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dengan mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia dan memenuhi potensi kita secara penuh ya Bunda. Ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidak hanya tentang pencapaian materi ya, tapi juga tentang perasaan kedamaian dan kepuasan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu 7 tanda gaya hidup yang sulit membuat kita bahagia ya Bunda. Jadi kita harus benahi ya Bunda. Semoga video saya ini bisa memberi inspirasi buat bunda-bunda dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dilancarkan ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.